Salam, halo Sobat One Pride MMA. Kali ini Sobat berjumpa bareng Adnan di Talk with Fighter. Menuju interim flyweight title fight yang akan dilaksanakan pada 12 Februari mendatang, kali ini Adnan berkesempatan untuk berbincang bersama fighter yang akan bertanding. Nah, kali ini Adnan sudah terhubung bareng Mas Wardi dan Bang Ronald Siaan. Halo, apa kabar Mas Wardi dan Bang Ronald Siaan? Alhamdulillah Halo? baik. Alhamdulillah baik ya Mas Wardi. Kalau Bang Ronald Siaan gimana, apa kabar? Tuhan baik. Oh ya, puji Tuhan baik. Kalau untuk tanya apa kabar dari asal daerahnya Mas Wardi gimana nih? Tanya apa kabar gitu. Halo, terus punti kabaripun? Waduh, agak susah ya buat saya ya, Mas Wardi. Nah kalau Bang Ronald gimana? Kalau nanya apa kabar pakai bahasa daerahnya Bang Ronald? Horas, sama dia kabarnya sudah. Horas, aduh nggak bisa ngelanjutin nih. Oke, kalau keluarga gimana? Keluarga gimana? Mas Wardi keluarganya baik kah? Alhamdulillah sehat selalu. Kita selalu Oh, jaga protokol kesehatan. Apalagi pada saat ini kan Omikron lagi naik-naiknya, kita juga harus waspada, tetap patuhi protokol kesehatan agar pandemi ini cepat selesai juga lah. Mulai dari keluarga kita. oke. Baik, kalau Bang Ronald gimana? Kabar keluarganya baik kah? Puji Tuhan, kedua orang tua saya sehat. Ya, semoga COVID sekarang ini yang versi yang baru ini tidak nyampe ke daerah-daerah, khususnya Indonesia. Amin ya Bang Ronald ya. Nah sekarang kalau Mas Wardi lagi di mana nih posisinya? Saya lagi di Asta MMA Bogor, tempat kami berlatih, karena kan sekarang lagi masa TC, lagi nyiapin untuk persiapan Fight Night 56 nanti ya. 56, 57 ya, lupa saya. 56 Mas. 56, saking seriusnya latihan jadi lupa gitu. Tanggal 12 nanti Aduh. kita lagi persiapan, menyiapkan yang terbaik agar nggak keteter sama Bang Ronald, katanya gitu. Waduh, kayak Mas Wardi udah serius banget latihannya nih buat ngadepin Bang Ronald. Nah kalau Bang Ronald sendiri lagi di mana nih? Boleh dikasih tahu lagi di mana? Saya baru tiba di kediaman, baru selesai latihan untuk persiapan melawan champion kita, legendaris Mas Wardi tentunya. Emang persiapannya seperti apa sih Bang Ronald kalau boleh tahu? Kayaknya udah banyak banget nih persiapan buat lawan championnya. Ya, tentunya Mas Wardi sudah tahu. Ya, seperti kebiasaan saya lebih unggul di striking ya. Saya perdalam striking. Kalau Mas Wardi ya mungkin publik juga sudah tahu kelebihannya Mas Wardi di mana ya. Saya semaksimal mungkin saya akan berusaha untuk menahan itu. Nahan apa tuh maksudnya? Kalau boleh tahu, lebih spesifik boleh. Menahan bagaimana cara setiap kuncian Anda itu teratasin. Oh gitu. Nah kalau Mas Wardi sendiri sejauh ini persiapannya udah berapa banyak kalau boleh tahu? Persiapan seperti biasa, pas diumumkan kita interim sama Bang Ronald, saya udah mulai siap-siap. Ya adalah hampir 2 bulan ini, 1,5 bulan nyiapin yang terbaik. Selalu saya kebiasaan kalau melawan lawan itu nggak pernah ngeremehin, jadi ya tetap serius. Apalagi Bang Ronald ini kan strikingnya luar biasa. Dia juga sudah menjuarai berbagai macam kompetisi striking, baik itu tinju, kickboxing. Ya saya nggak mau kayak ngeremehin, karena kalau ngeremehin biasanya kita kecolongan. Kasih yang terbaik pokoknya. Oke, gitu ya Mas Wardi. Sekarang Anton mau tanya nih sama Mas Wardi dan Bang Ronald Siaan. Dari Bang Ronald dulu deh. Bang Ronald ini ngelihat Mas Wardi ini fighter yang seperti apa sih kalau boleh tahu? Ya, sebelum saya berlaga di ajang One Pride ya, saya cerita sedikit. Mas Wardi ini sosok salah satu idola saya di bela diri campuran ini. Karena pertama kali saya menantang Armando Tambariki, saya sempat meminta masukan dari Mas Wardi. Dan itu saya lakukan. Saya ingat sekali
dan itu saya lakukan dan itu berhasil. Ya, sekarang satu kebanggaan untuk saya ya bisa melawan Mas Wardi ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga karena di mana itu seorang champion yang ya, apalagi di Indonesia untuk kelas Mas Wardi ya namanya udah besar lah. Salah satu kebanggaan untuk saya, maka dari situ saya akan serius dan akan saya buktikan idola saya akan lawan saya. Aduh, baik. Jadi emang Bang Ronald ini emang udah menunggu banget ya untuk bisa tarung bareng Mas Wardi. Tapi kan sebelumnya katanya waktu itu Bang Ronald Sian ini mau rematch dulu sama yang fighter yang itu tuh. Katanya mau rematch. Sebenarnya mengenai itu ya Bang, karena dari pihak sebelah mereka menyalahkan saya, sedangkan saya nggak tahu apa-apa. Sedangkan saya baru muncul ya, saya baru jalan 2 tahun saya muncul di One Pride Bang ya. Dibandingkan dia udah lama senior saya di One Pride. Kenapa ada berpihak saya pihak One Pride berpihak ke saya? Sedangkan dia lebih senior, sedangkan dia lebih duluan mengharumkan nama One Pride dibandingkan saya. Itu loh. Terus kenapa harus saya yang disalah? Kenapa fokus ke saya? Sedangkan saya juga petarung. Nah, jadi dari situ ya saya ingin membuktikan apabila diizinkan rematch kembali, saya sangat siap kapanpun itu. Apalagi posisi saya sekarang, ya saya semakin fit. Kemarin ya tidak perlu ceritakan lah bagaimana persiapan saya kemarin. Begitu. Tapi kalau untuk sekarang lebih siap fight lawan Mas Wardi atau rematch sama yang kemarin itu? Untuk sekarang. Kalau persiapan sekarang ini ya saya setiap setiap dari pihak One Pride menyediakan lawan, pasti kan gameplannya berubah gitu. Seperti Mas Wardi, dia ahlinya di sini, kita akan berubah lagi seperti kemarin kita yang kemarin itu yang lawan saya sebelumnya dia striking, ya saya fokus ke striking. Sekarang ini kan saya harus mengkombinasi 2 versi, ya begitu. Oke. Nah, sekarang lanjut ke Mas Wardi nih. Kalau untuk Mas Wardi ngelihat Ronald Sian itu fighter yang seperti apa kalau boleh tahu? Tadi saya sampaikan Ronald itu petarung yang luar biasa, masih muda, banyak prestasinya. Yang selama ini kan terkenal di dunia striking yang ya racing star lah gitu. Apalagi di One Pride juga udah mengantongin 5 kali kemenangan ya. Belum pernah kalah, tapi ya sepandai-pandainya Tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah. Nah, saatnya lah saya bisa mengalahkan Anda gitu. Walaupun di luar kita teman. Saya pengen cerita sedikit kalau kita sering dulu latihan bersama di satu tempat di Bogor. Kita sharing-sharing pengalaman. Ya nggak nyangka aja bisa ketemu sekarang. Padahal saya pengennya ketemu sama Bang Ronaldo pada saat perebutan sabuk juara beneran, bukan interim. Oh, bukan interim. Kalau misalnya Mas Wardi ini kan katanya udah sering nih udah pernah latih Ronald juga katanya waktu itu. Berarti nanti pas di Fight Night 56 ya udah sering sharing juga. Berarti nanti pas di Fight Night 56 berarti kan udah tahu nih kelemahannya Bang Ronald Sian tuh gimana. Berarti bisa dong langsung bikin KO Bang Ronald. Ayo. Apa ya, kalau MMA ini kan cepet banget perubahannya Bang. Ya. Kita tidak melihat perkembangan satu orang atau murid atau rekan selama 1 pekan aja itu perubahannya cukup banyak. Apalagi Bang Ronald selama ini kan udah pindah di Tangerang ya Bang ya. Tangerang gabung dengan Sasana yang lumayan terkenal juga, udah pasti banyak banget perkembangannya. Nah, apalagi melihat pertandingan terakhir kemarin luar biasa, ya itu perlu diantisipasi gitu. Tendangannya cukup kuat banget. Seperti itu. Tapi kalau dibandingin sama tendangannya Mas Wardi, lebih kuatan tendangannya Bang Ronald apa Mas Wardi nih? Ya Ronald lah. Bisa aja nih Mas Wardi. Aduh, bisa aja nih Mas Wardi. Kuatan Ronald tapi kunciannya bagus. Oh gitu. Berarti nanti mah bisa ya langsung kunci Ronald aja gitu kan, biar cepet lah. Ya nggak? Kalau Ronald mau dikunci, saya kunci cepet. Tapi kalau nggak mau ya saya paksa saya kunci. Nah kalau Bang Ronald sendiri kan nanti katanya bakal mau dikunci langsung nih sama Mas Wardi. Biar
nggak kena kuncian Mas Wardi, gimana nih caranya, Bang Ronald? Udah ada yang teknik-teknik yang dikuasain belum? Ya pastinya ada lah Bang. Ya itulah persiapan saya 1,5 bulan ini. Ya bagaimana caranya ya, Mas Wardi ini apabila melakukan satu kuncian ataupun satu teknik, Mas Wardi bisa saya antisipasi. Jadi setidaknya saya sudah belajar itu untuk mengalahkan Mas Wardi nantinya. Oh gitu. Jadi Bang Ronald Sian ini punya ambisi ya buat ngalahin Cem nih, buat ngalahin Mas Wardi. Apalagi kan katanya nih saya dapat info kalau misalnya Bang Ronald Sian ini saat di interview tim One Pride katanya bilang Mas Wardi tuh udah tua gitu, katanya udah nggak usah tanding lagi lah, udah ngelatih aja lah gitu katanya Bang Ronald Sian tuh seperti itu. Mas Wardi gimana nih? Kan dikatain tua sama Bang Ronald Sian. Gak cocok Mas katanya tanding lagi. Ya gimana ya, faktanya emang tua gitu kan ya, saya terima-terima aja gitu. Emang usia tidak bisa bohong, tapi secara kemampuan fisik saya masih bisa mumpunin. Terbukti pada saat kemarin lawan Bobby juga saya bisa bikin ngos-ngosan yang muda gitu. Dan kalau tim-tim Asta sendiri tahu performa saya atau stamina saya masih bagus, masih layak dan masih bisa menjadi juara nasional. Seperti itu. Ya usia hanya angka, selebihnya kemampuan saya. Tapi kok nggak marah sih Mas Wardi dibilang tua sama Ronald Sian, kan dulu dia ibaratnya teman berlatih, Mas Wardi juga banyak sharing, terus juga katanya udah latihan bareng juga, terus apalagi lebih junior nih ya kan Bang Ronald Sian, masa nggak marah sih dikatain tua? Gimana sih Bang Wardi? Permasalahannya Bang Ronaldo bicara fakta masalah tua, ya emang saya udah tua gitu loh. Kan mau ngomong apa gitu, ngapain saya Tapi kan harus jiwanya marah muda. ya. Cuman jangan tanya, kalau jiwa itu selalu muda, kita menolak jiwa tua gitu kan. Tetap yang masih yang terbaik secara fisik. Oke lah, kita buktikan aja nanti di arena siapa yang nafasnya paling panjang di sana. Waduh, aduh, ini udah mulai ada perselisihan nih antara tua dan muda, ya enggak? Nah, kan tadi katanya mengingat Bang Ronald nih bilang Mas Wardi itu udah tua. Nah, Bang Ronald sendiri kan masih muda nih, powernya masih kuat, tenaganya pasti masih oke. Masa kalau misalnya nanti kalah sama yang udah lebih tua gimana? Masa nggak malu sih? Kan udah bilang ya Mas Wardi mah tua gitu. Terus kalau tiba-tiba kalah gimana, Mas? Halo Bang Ronald. Kalau tiba-tiba kalah gimana nih? Kalah menang itu hal biasa, tapi harus menang. Tapi harus menang. Harus menang. Jadi kalah menang itu hal biasa dalam bertarung, tapi harus menang. Tapi kan saya nanya, Bang, kalau kan tadi bilang katanya Mas Wardi itu udah tua. Terus kalau misalnya Bang Ronald kalah gimana? Kan masih muda, tenaganya masih kuat. Kita lihat aja nanti. Ya, kok umur itu tidak bisa bohong. Jadi ya saya juga bukan saya menyepelekan, tapi emang itu kenyataannya. Lagian mungkin Mas Wardi pernah ingat ya, dulu Mas Wardi pernah ingat waktu latihan bareng di Rancamaya. Apabila ini fakta ini, mungkin Mas Wardi ingat apabila nanti kita ketemu waktu latihan bareng ya di oktagon kami Cakra, nggak tahu masih ingat atau enggak, saya masih ingat apabila kita ketemu. Masih ingat nggak Mas Wardi waktu kita latihan dulu Mas bilang itu? Masih dong, masih. Ini berarti ini kesempatan saya. Mas Wardi bilang kalau kita ketemu ya Ronald saya kasih menang, bahasanya dulu begitu. Tapi ini saya tidak mau Mas Wardi ngasih begitu aja, harus benar-benar saya harus menang, emang layak harus menang, dan saya harus meneruskan langkahnya Mas Wardi. Mas Wardi dulu ngomong gitu sama saya.
Tapi kan juga nggak bisa gitu, Bang Ronald. Kan nanti juga Mas Wardi pasti bakal ngasih fight terbaiknya gitu. Kan nggak mungkin dong, apalagi mantan champ ya kan. Banyak nih gelar juaranya Mas Wardi nih. Masa tiba-tiba ngasih gitu aja ke Ronald Sian? Gimana nih Mas Wardi? Nggak mungkin dong ngasih gitu aja. Itu kan waktu Eh, Hmm? Mas Wardi? halo, halo. Ya, Mas Wardi? Ya, ya. Oh, ini giliran saya. Ya Jadi kan Mas Wardi? uh, dulu sempat kita ada obrolan habis latihan gitu bahwa ya kita bertarung di satu divisi flyweight yang sudah pasti akan bertemu kan. Tapi saya nggak nyangka secepat ini ketemunya gitu. Saya pikir masih kayak setahun lagi gitu. Kalau emang dijadwalnya sekarang karena saya pengen ambil lagi sabuknya, ya udah kata-kata yang dulu kita simpen dulu ya Ronald ya. Kita bersaing aja. Seperti siap, itu siap, Bang. Mas. Siap. Kita bersaing keras nih. Emang bersaing kerasnya itu bakal seperti apa? Kan kita nggak tahu nih. Soalnya nih ya, di Instagramnya Bang Ronald, Mas Wardi bilang katanya nanti bakal nahan ketawa doang di atas oktagon. Masa cuma nahan ketawa doang sih Mas Wardi? Masa nggak marah dipukulin sama yang lebih muda? Itu kan cuman apa ya? Cuman mungkin ada banyak yang menyalahartikan. Karena kan kita sering kumpul bareng, terus sering ketawa-ketawa. Mungkin cuman candaan doang waktu saya komentar itu. Mungkin kita ketawa-ketawa kalau jadi karena sering ketemu gitu loh. Kalau aslinya pada saat fight nanti ya bakal ngasih yang terbaik Bang pastinya. Uh, Baik saya ataupun Ronald pasti tidak mau menelan kekalahan kan. Akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan tiket melawan Jeremy. Oke, berarti nanti juga nggak mungkin nahan ketawa ya Mas Wardi ya, kan pasti ada perlawanan-perlawanan yang panas dong. Jadi emang nggak boleh ya Mas Wardi ya kalau nahan ketawa ya. Ya, nah ketawanya sebelum dan sesudah aja. Kita Oh, cadar-cadar aja. sebelum dan Kalau kita sering sesudah. tetap kita bersaing. Ya kalau menanyakan kerasnya emang seperti apa kan kita semua tahu di sono ada unsur striking, grappling, takedown, semuanya Oke. ada yang pasti keras gitu kan. Seperti itu. Atau mungkin nih komenannya Mas Wardi di Instagramnya Bang Ronald yang cuma nahan ketawa doang. Mungkin maksudnya Mas Wardi ini nahan ketawa karena udah yakin Ronald tuh bakal kalah. Ya nggak Mas Wardi? Ayo, ngaku dah. Kan tadi saya udah ngomong. Saya rasa Ronald juga tahu kok apa namanya. Anak-anak kita sering ngobrol. Kata-kata saya seperti apa tahu itu canda gitu. Tapi kalau emang diartikan serius, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Biar panas gitu loh. Emang harus panas kok. Tapi kan emang kebanyakan kalau di dunia maya itu kan nggak serius Mas Wardi. Jadi emang aslinya mah bilangnya nan ketawa, padahal mah emang Mas Wardi itu mau ngetawainnya Bang Ronald kalau bakal kalah seperti itu. Enggak lah itu enggak. Itu sama sama aja saya ngerendahin Bang Ronald. Saya nggak mau seperti itu. Itu ya Mas Wardi ya. Nah, kalau untuk Bang Iya Ronald kak. nih, kalau untuk Bang Ronald nih, Bang Ronald pernah komen di Instagramnya Mas Wardi kalau bakal ngasih kejutan ke Mas Wardi. Ini maksudnya ngasih kejutan tuh, Bang Ronald tuh ngasih kejutan ke Mas Wardi kalau Bang Ronald bisa kalahin Mas Wardi, ya kan? Iya, Kejutannya seperti itu. betul. Iya Bang, betul Bang. Jadi seperti itu kejutannya, bisa ngalahin Mas Wardi. Jadi emang gimana sih maksudnya kasih kejutannya? Boleh dong dijelasin nih. Nanti kan netizen jadi bingung nih maksudnya Ronald Sian apa nih bilang bakal ngasih kejutan ke Mas Wardi gitu. Boleh nggak dijelasin? Kejutan di mana Mas Wardi emang harus dikalahkan sama idolanya atau rekan latihannya juga. Begitu Mas. Kurang komplit nih kayaknya nih kejutan Mas Wardi bakal dikalahin sama idolanya. Emangnya kalau misalnya mau ngalahin Mas Wardi tuh pakai teknik apa sih Bang Ronald nih? Udah pasti striking, udah pasti tuh. Udah pasti striking. Oke, emang kalau Mas Wardi sendiri emang bakal takut sama strikingnya Bang Ronald?
Saya rasa Kalau takut. Bang Ronald ngasih kejutan sih, saya nggak terkejut ya gitu kan, karena udah sering Hmm. lihat gitu mungkin. Ya, semua orang pasti takut untuk masuk ke ring itu. Nah, takut sakit, takut kalah, takut ini, takut itu. Tapi dengan adanya kita latihan, kita rutin TC, ya kita usir segala ketakutan itu, kita siapin diri yang matang untuk bisa fight dengan prima nanti di atas ring dan bisa mengalahkan. Oh gitu ya Mas Wardi. Nah, lanjut nih ya Mas Wardi. Kalau misalnya nih Mas Wardi, misalnya Bang Ronald Sian ini berhasil mengalahkan Mas Wardi. Mas Wardi rela nggak dikalahin sama Bang Ronald Sian? Masa dikalahin sama yang lebih junior? Untuk seorang fighter kalah menang itu kan biasa, tapi kan sebisa mungkin kita bisa memenangkan sebuah pertandingan karena itu menjadi catatan sejarah dalam hidup kita kok. Apapun akan diusahakan untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Kalau untuk masalah malu atau enggak, saya seorang petarung, saya berjiwa sportif, kalah ya kalah saya terima gitu. Tapi saya tidak mau kalah. Kita akan Iya, usahakan saya yang tidak mau terbaik. kalah. Iya, ya kalah menang itu biasa, tapi saya tidak mau kalah. Ya karena saya latihan rutin, kita latihan untuk nyiapin yang terbaik untuk melawan Bang Ronald lagi. Bang Ronald nanti. Karena kita tahu kan Bang Ronald strikingnya luar biasa, Iya. tajam, terpercaya, mengudara ya kan. Ini masih ini ngangkat-ngangkat. Ngangkat-ngangkat apa tuh Bang Ronald? Ngangkat-ngangkat masa lalu. Oh, ngangkat-ngangkat nama Bang Ronald. Kan bagus dong kalau namanya diangkat. Nanti jadi banyak nih yang kenal Bang Ronald Siaan. Ya enggak? Nah, oh ya. Terkenal dia. Siapapun yang lawan saya harus terkenal. Saya nggak mau ibarat kata ngelawan cuma sekedar ngelawan doang. Kita di dunia sportainment, di mana ada sport dan entertainmentnya. Kita perlu banget exposure nama itu. Oke. Nah, kalau ditanya nih berapa persen misalnya, ditanya seberapa persen sih kalian bisa mengalahkan satu sama lain? Ditanya berapa persen nih? Dari Mas Wardi dulu boleh? Siapa nih? Mas Wardi dulu, berapa persen bisa ngalahin Bang Ronald Sian? 60-40. 60 untuk Mas Wardi ya. Masa sama Ronald? 60-40. Kenapa nggak 100%? Kan udah pernah ngelatih Bang Ronald. Kan harus percaya dong 100%. Langsung tiba-tiba KO. Hah? Ya nggak mungkin saya jujur-jujur banget dong Bang. Kalau dalam hati sih 100%, malah 1000% bisa mengalahin Ronald. Tapi kan kita 1000%. juga melihat kemungkinan terburuk. Kita nggak, jangan sebagai seorang fighter ya jangan lihat manisnya aja. Kita mikir pahitnya seperti apa dan melihat strategi lawan, kemampuan lawan, usia lawan itu kan kita harus ukur semuanya. Jadi saya tetapkan 60-40, tapi tetap kan namanya walaupun 60-40 tetap gedean yang 60. Iya betul juga. Yang penting menang ya Bang Mas Wardi intinya. Nah kalau Bang Ronald sendiri, berapa persen nih yakin bisa ngalahin Mas Wardi? 65-35 saya. Kok bedanya dikit sih Bang Ronald? Yang ini 60, yang satu lagi 65. Cuma beda 5% doang. Harus lebih percaya diri dong. Harus di atas apa? Kita harus di atas Mas Wardi. Oh, tapi di atasnya dikit banget Bang Ronald. Harus percaya dong. Bolehlah 80 lah, 80. Ya, itu ya kembali lagi. Itu kita tanamkan di diri kita. Nanti kita terlalu tinggi bicara, terlalu mengudara, nanti jatuh. Nah, Bang Ronald Sian, pendukungnya Mas Wardi ini kan banyak banget nih. Followersnya juga banyak. Apalagi Becak Lawu ini terkenal banget. Bang Ronald Sian minder nggak sih ngelawan Mas Wardi? Kan takutnya nanti pendukungnya lebih banyak gitu. Oh, tidak, Mas. Bukan. Kalau bagi saya itu salah satu kebanggaan untuk saya ya, di mana pendukungnya Mas Wardi begitu banyak. Kita tahu lah, apalagi khususnya PSHT kan. Wah, dukung bagaimanapun pasti tuh. Kalau andai kan itu Senayan
jadi diadakan di indoor, saya pastikan pendukungnya Mas Wardi bisa meledak ya. Dari Sabang sampai Merauke mungkin bisa datang. Nah, tapi di situ, di situlah kebanggaan saya bisa saya buktikan bahwa saya yang terbaik. Oh, seperti itu. Jadi intinya mau bikin pendukungnya Mas Wardi ini nangis-nangis ya. Karena jagoannya kalah. Seperti itu ya Bang Ronald. Tidak begitu juga, tidak harus. Ya, setidaknya saya bisa menampilkan terbaik walaupun nanti penampilan saya di atas Mas Wardi begitu. Oh, seperti itu. Nah, Bang Ronald nih, saya kan juga udah scrolling di sosmed-sosmed, di YouTube juga. Kan ada terkait foto interim fight ini antara Mas Wardi dan Bang Ronald. Tapi kebanyakan tuh ada juga yang ngehujat Bang Ronald Sian, katanya emang nggak cocok lawan Mas Wardi gitu, katanya paling juga langsung kalah. Ada nggak kata-kata yang mau disampaikan ke haters nih Bang Ronald? Ya, sebenarnya sih kalau menurut para netizen, emang sih saya belum waktunya untuk ketemu Mas Wardi ya. Atau Mas Wardi ketemu sama Jeremy kan, betul kan? Ya. Nah, tapi saya ditawarkan dari pihak OnePride, ya satu kesempatan emas untuk saya, tidak saya sia-siakan. Jadi ya untuk para pendukungnya Mas Wardi yang tadinya menggebu-gebu akan menyaksikan Mas Wardi dengan Jeremy, ya biarkanlah dulu saya menunjukkan forma saya nantinya. Nanti setelah itu siapa nanti antara kami dua yang menang, nah kita lihat nanti siapa yang terbaik, begitu Mas. Itu. Nah, kalau Mas Wardi sendiri nih pendukungnya kan ada banyak banget. Nanti gimana? Bakal pede banget nggak sih pas lagi lawan Bang Ronald Sian ini? Yang pasti kan nanti pertandingannya kan tetap diadakan di studio ya, yang cuma terbatas penontonnya. Belum ada penonton. Mereka cuma bisa menyaksikan lewat siaran langsung atau lewat aplikasi OnePride yang berbayar itu. Tetap saya akan, walaupun nggak ada penonton, saya kasih yang terbaik. Saya cuma minta support dari para fans, para keluarga, semuanya untuk bisa menampilkan yang terbaik agar bisa memenangkan pertandingan ini. Tetap bersyukur walaupun saya nggak langsung bertemu Jeremy, harus ketemu Bang Ronald dulu nggak apa-apa. Ya, memang mungkin ini jalannya gitu, harus ketemu Bang Ronald dulu. Oh gitu. Nah kalau Bang Ronald sendiri nih, sebenarnya lebih mau ketemunya sama Mas Wardi apa Mas Jeremy aja gitu? Kalau saya, siapa yang ditawarkan ataupun yang diberikan OnePride untuk bertarung dengan siapapun, saya siap. Saya tidak milih-milih, gitu Bang. Mungkin pihak OnePride lebih paham lah siapa yang layak akan bertarung dengan saya, ya kan? Sudah diatur sama pihak OnePride. Jadi kalau saya ketemu Mas Wardi, saya siap. Ketemu sama Jeremy juga, saya siap. Oke, baik. Lanjut lagi nih Bang ya. Kalau untuk Mas Wardi, udah siapin selebrasi apa nih nanti kalau misalnya menang lawan Bang Ronald Sian? Apa mau joget-joget kah? Apa mau ngeledekin kah di atas oktagon gitu? Apa selebrasinya kalau misalnya menang? Ya, yang pasti saya bukaan PSHT seperti biasa. Nah, saya nggak mau, kalaupun menang saya nggak mau yang berlebihan banget, karena menang dari teman sendiri itu rasanya ya agak-agak gimana gitu. Tapi tetap ada selebrasi, ya tetap bukaan PSHT itu pasti. Emang mau datar aja gitu Mas Wardi perlawanannya, selebrasinya juga gitu kalau misalnya menang. Kan nggak mungkin dong harus ini habis. Saya mau gimana? Saya mau datar, mau beraksi yang berlebihan tetap aja dilihat orang kok gitu. Bukannya sombong. Tapi kan kalau Mas Wardi sombong juga nggak apa-apa, kan udah pernah jadi champion juga gitu. Kalau sombongnya ke Bang Ronald mah nggak apa-apa dong, kan dia mah masih junior Mas Wardi. Nggak bisa, nggak boleh dong, itu kayak gimana ya? Mungkin beda kalau sama petarung yang lain, tapi kalau untuk sama Ronald kan karena saya ada pernah kedekatan pribadi, kita berlatih bersama, ya rasanya
kalau untuk selebrasi berlebihan tuh nggak pantas. Tetap ada selebrasi, tapi ya nggak usah berlebihan banget tuh. Ya kalau cuma sekedar joget-joget TikTok atau gimana sih masih oke lah. Joget-jogetnya nanti di atas Bang Ronald yang lagi terkapar gitu ya, Mas Wardi? Oh, enggak, Bang Ronald biar minggir dulu, jangan di atasnya. Nah, kalau Jangan Bang di Ronald, atasnya juga. Hah? Kalau Bang Ronald sendiri nih udah siapin selebrasi belum? Kalau misalnya menang lawan Mas Wardi, selebrasinya kan pasti harus yang membara-membara gitu. Mengingatkan yang dikalahin ini mantan champ, terus juga punya banyak prestasi, idola juga, orang yang suka sharing latihan juga. Apa nih selebrasinya kalau boleh tahu, Bang Ronald? Ya kalau saya nanti menang, amin. Ya otomatis pasti saya peluk Mas Wardi. Saya tidak ya, saya peluk, sudah pasti saya peluk. Nanti kita buktiin, pasti saya peluk dan saya pasti gimana pun Mas Wardi ini ya sosok yang salah satu yang memberi masukan ke saya juga. Jadi saya tidak layak lah untuk menyombongkan diri saya, tapi tetap bangga. Itu cukup hanya di ya. Kalau ada pun selebrasi ya selebrasi bangga lah, itu bukan selebrasi menyombongkan diri atas kemenangannya melawan Mas Wardi. Saya rasa gitu aja, Mas. Peluknya itu peluk karena Mas Wardinya itu udah terkapar gitu, terus dipeluk ya sama Bang Ronald. Karena udah tua Bang katanya. Udah tuh. Peluk ya. Kalau bisa sih menangnya jangan sampai terkapar lah. Kalau bisa ya menangnya ya tau lah ya Mas Wardi ya, kalau bisa ya menangnya yang bersih-bersih aja. Ya seperti Iya, ya betul. senyum, nggak usah sampai, kalau bisa selesaikan langsung, tidak perlu sampai terkapar begitu ya. Gimana pun kami ya tetap di mana ya, di hati ini tetap ya. Sekarang aja sedangkan kita berbicara seperti ini, saya berusaha untuk memanaskan diri, tetap saya nggak bisa. Jadi ya mengerti lah maksud saya itu bagaimana. Mas Wardi mungkin ngerti. Iya, ngerti banget Bang. Oke. Sangat dimengerti banget, sama lah kita. Ini lebih ke apa ya? Kita bagaimanapun juga nggak bisa menyembunyikan sisi emosional kedekatan gitu Bang. Jadi mau dipanasin gimana, tetap kita akan tampilkan yang terbaik. Tapi ada kalanya kita tidak bisa memaksakan satu hal di mana yang berlawanan dengan hati kita. Oke, seperti itu. Berarti emang nggak mau ya, seperti ada beberapa fighter nih yang kalau misalnya ketemu tuh udah kayak saling beradu gitu, saling panas gitu, saling wah gitu. Nggak mau kayak gitu. Kecuali saya ketemu sama yang kemarin. Nah, kalau ketemu kemarin si Abang boleh hubungi saya lagi. Pasti saya buat panas. Jadi emang mau panasnya sama yang kemarin aja nih Bang Ronald, nggak mau panas sama Mas Wardi. Iya, karena ya kembali lagi ya bukan ke topik kita, jadi agak melenceng ke samping. Ya, sampai sekarang saya sih tidak terima kenapa harus saya yang disalahkan, kenapa dia langsung memvonis saya yang salah, kamu begini kan. Ya kalau bisa saya bikin rematch lagi, saya siap, serius, saya siap. Biar kita buktikan. Kemarin saya terus terang aja, kemarin saya kena cedera aja. Betul, saya cedera. Makanya saya tidak berani, kaki kiri saya atau kaki kiri saya nggak berani terlalu main karena saya ya menjaga-jaga. Tapi kalau sekarang dia bilang begitu, pingin rematch seorang mantan champion tidak profesional kalah, begitu kan, ya secara langsung dia mempermalukan diri dia juga di situ, nih kan, begitu Bang. Jadi kalau misalnya saya ketemu sama dia lagi ya saya buat panas, saya janji akan saya buat panas. Ya bukannya takabur, bukannya saya nyombongkan diri. Karena saya nggak terima cara dia begitu. Jadi para netizen memvonis saya itu begini, sedangkan yang kejadian sebenarnya. Jadi untuk apa kita technical meeting diceritakan poin-poin yang bagaimana? Berarti dia tuh tidak menyimak selama ada technical meeting begitu. Tapi emang Bang Ronald nggak mau nih ngelampiasin pas lawan Mas Wardi aja. Mengingatkan Mas Wardi pasti levelnya lebih beda dong, lebih jauh lah.
Betul, kalau menurut level sih jauh lah Mas Wardi di atas lah. Ya rata-rata di kelas play itu kelas neraka dibilangnya ya. Mas Wardi bisa dibilang ya salah satu faktor di kelas itu yang paling diwanti-wanti apabila ketemu sama dia. Tapi ya bagaimana lagi Bang? Saya sama Mas Wardi ini ya bisa dibilang aduh udah deket banget. Saya juga ke Asta udah pernah latihan. Dia pun juga Mas Wardi pernah ke tempat saya. Bagaimana persiapan dia dulu melawan bukan Jeremy, Rama Supandi juga saya udah melihat langsung, menyaksikan, bahkan Mas Wardi ngasih masukan ke saya sepulang selesai tanding. Jadi rasanya ya sebenarnya saya sih kemarin sudah ya mau saya bilang saya belum siap, tapi ya dalam hati saya ini kesempatan emas untuk mengalahkan atau melawan lah, untuk melawan tadi ya tadi untuk mengalahkan melawan salah satu idola saya di One Pride. Nah itu sampai sekarang saya masih pertama kali, saya masih belum tahu itu One Pride apa. Saya hanya nonton ya dulu ya. Mas Wadi udah megang sabuk. Saya udah ada fotonya sampai sekarang. Saya belum masuk ke One Pride ya. Saya masih kapan audisi. Saya cari Mas Wardi. Mas Wardi itu masih champion, masih memegang sabuk. Saya cari dia di mana. Saya minta foto. Sampai sekarang foto dia sama sekarang masih ada waktu megang sabuk sama saya. Nah, jadi salah satu kebanggaan untuk saya nih Mas. Betul, saya tidak mau nyanyiakan ini. Makanya kemarin saat ada tawaran melawan Mas Wardi, iya, satu nggak enak. Yang kedua, ini kesempatan bagus melawan ya. Kapan lagi saya bisa melawan seorang idola saya begitu, Bang? Oke, baik. Jadi seperti itu untuk sesi interview pada kali ini nih, Bang Ronald dan Mas Wardi. Ada nggak kata-kata yang mau disampaikan? Saywar dong, Saywar. Boleh Saywar. Pesan saya sih tetap jaga kesehatan, ini kan situasinya lagi kurang bagus, sehingga kita tidak bisa menyelenggarakan secara terbuka sampai menuju hari H-nya. Saya berpesan ke Bang Ronald dan teman-teman para pecinta One Pride dimanapun berada, jaga kesehatan, ikutin protokolnya sampai acara kita lancar dan nantinya sukses. Nah untuk Saywornya, Ronald, ini di luar hubungan pribadi kita ya. Jangan ketawa dong Mas Wardi, harus yang tegas gitu. Ronald gitu. Lima kali kemenangan beruntun itu ada sesekali kalah untuk bisa introspeksi diri, mungkin itu aja. Nah kalau Bang Ronald ada kata-kata yang ingin disampaikan bersama Saywernya? Ya kembali lagi, tetap pertama sih saya mengucapkan terima kasih juga ya untuk dari khususnya untuk coach saya Rudi Agustian ya yang melatih saya sekarang ini, dan juga coach Mustadi Aneta. Jadi untuk kedepannya saya berharap Mas Rudi Agustian bisa ikut menyaksikan saya nantinya di pertandingan saya ke depannya. Semoga Mas Rudi Agustian bisa diizinkan ikut bergabung menyaksikan saya. Itu saya harapkan. Jadi untuk sebenarnya Mas Wardi, saya mohon izin sebesar-besarnya sama Mas Wardi. Apabila nanti saya kemenangan di tangan saya, amin. Mas Wardi sudah bisa lah jadi mencari bibit generasi penerus. Nggak gini Bang Ronald Sian. Kan kemarin katanya pas di interview sama tim One Pride bilang Mas Wardi itu udah tua, terus juga harusnya ngelatih aja. Coba dong Saywernya kayak gitu. Mas Wardi, kamu tuh sudah tua gitu. Coba. Di situ aja saya tidak mau besar-besarkan karena nanti ya kembali lagi, umur boleh tua tapi nyalinya itu tetap nyali anak muda. Jadi ya kembali lagi, kalau misalnya ya amin, saya yakin ini kemenangan saya, percaya diri lah saya itu. Apabila nanti benar amin kemenangan saya ya, untuk Mas Wardi sudah waktunya lah memberikan atau mencari generasi penerusnya.
Sudah. Jadi udah Itu aja. saatnya pensiun ya, Mas Iya. Wardi. Ya kalau bisa begitu. Karena ya ilmu Mas Wardi jangan sampai berhenti di situ kalau bisa diteruskan. Dulu beri ke saya Mas. Dulu janji Mas ilmunya mau diserahkan ke saya. Masalah ilmu gampang, Nal. Tapi yang penting kita baku hantam dulu. Hai, ya Mas, aku hantam kita Mas. Aku hantam. Iya. Oke, yang penting jangan ngecewain para pecinta One Pride. Walaupun ini cuma interim, yang punya sabuknya mungkin lagi sibuk ngurusin urusannya. Kita tetap kasih yang terbaik. Kita kesampingkan hubungan pribadi kita, pertemanan kita. Kita jadi musuh di atas ring. Siap Bang, siap Mas, siap. Kita akan jadi musuh dan sering di bawah tahap. Konco Mas, konco, dulur. Pasti lah itu. Iya lur kan. Oke, terima kasih buat Mas Wardi dan Bang Ronald Sian yang sudah mau ngisi interview bareng Adnan. Semoga sehat-sehat terus ya semuanya ya. Oke, sampai jumpa di Fight Night 56. Sebelumnya kita ada sesi foto dulu nih, Mas Wardi dan Bang Ronald. Jadi kita foto dulu ya. Oke, udah siap ya? 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Wardi dan Bang Ronald Sian untuk waktunya. Sehat-sehat terus. Kita berjumpa di Fight Night 56.